warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya atas nama Bagus Ismail dengan NIM 20201223 akan menjelaskan tentang sifat dan hakikat kejiwaan manusia dari mata kuliah Psikologi Pendidikan Islam. Nah, untuk mempersingkat waktu dan mengefisienkan waktu, maka kita langsung memasuki materi yang pertama, yaitu tentang sifat dan hakikat kejiwaan manusia. Sifat dan hakikat kejiwaan manusia itu terbagi atas dua, yaitu ada sifat kejiwaan manusia dan juga hakikat kejiwaan manusia. Sebelum kita lebih jauh memasuki ke dalam sifat dan hakikat, maka kita akan memahami dulu apa itu sifat kejiwaan manusia. Sifat kejiwaan manusia itu adalah sifat ataupun karakter yang biasanya itu dari lahir ataupun dari sifat orang tua kita tersendiri. Biasanya bahkan ada orang yang mengatakan bahwasanya sifat manusia itu akan terbentuk dari 0 sampai 5 tahun. Nah, jadi sebenarnya sifat manusia itu tuh ataupun karakter manusia itu sudah terbentuk dari embrio, dari dalam perut kita, dari dalam perut ibu kita. Nah, setelah kita lahir, maka sifat dan karakter tersebut akan kita asah dan akan kita tujukan kemana, dan itu tergantung dari lingkungan dan juga pengarahan pendidikan kedua orang tua kita. Misalnya ingin anaknya bagus, ya otomatis berikan pendidikan yang bagus, sifat dan karakter yang bagus, bagaimana seorang muslim dan bagaimana seorang anak yang seharusnya bersikap. Nah, itu tergantung dari pendidikan dan lingkungan keluarganya tersendiri. Dan juga yang dimaksud dengan kejiwaan manusia, hakikat kejiwaan manusia, yaitu biasanya disebut dengan rohani ataupun jiwa, atau juga bisa disebut dengan sebuah aktivitas ataupun tingkah laku yang sempurna yang bertujuan, hakikat kejiwaan manusia ini bertujuan yaitu membedakan atau memberikan ciri karakteristik perbedaan antara manusia dengan hewan. Nah, tadi kan dikatakan dengan rohani ataupun jiwa ataupun juga sebuah aktivitas tingkah laku yang sempurna. Jadi bagaimana kita hakikatnya jiwa manusia ini nih supaya terlihat berbeda antara manusia dengan hewan. Jangan misalnya merasa tidak memiliki hakikat kejiwaan manusia, kita bisa saja tidak menggunakan pakaian telanjang misalnya di jalan raya, sama seperti binatang tidak menggunakan pakaian. Maka bagaimana agar kita membedakan dengan hewan, yaitu kita harus memahami yaitu hakikat kejiwaan manusia. Nah, berbicara kembali lagi kepada sifat dan kejiwaan manusia, yaitu ada sifat dasar manusia itu ada terbagi dengan tiga, yaitu yang pertama ada sifat biologis, ada sifat hewani, dan juga ada sifat intelektual. Sifat biologis yaitu sifat alami dari manusia itu tersendiri. Nah, sedangkan sifat hewani adalah sifat keinginan kita, keinginan ataupun berhasrat terhadap sesuatu. Nah, terus yang terakhir yaitu ada sifat intelektual, yaitu sifat bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, dan sifat-sifat ini hanya dimiliki oleh manusia, makanya dikatakan dengan sifat kejiwaan manusia, sifat dasar manusia. Yang mempunyai sifat ini hanyalah manusia, selain manusia tidak mempunyai sifat ini. Nah, lanjut kita kepada hakikat kejiwaan manusia. Di sana jiwa manusia terdiri atas 3 kekuatan. Apa saja? Yang pertama yaitu ada akal, ada nafsu, dan juga ada spirit. Nah, yang pertama yaitu akal. Apa yang dimaksud dengan akal? Kenapa termasuk ke dalam jiwa manusia, termasuk ke dalam 3 kekuatan jiwa manusia? Karena akal ini ada kekuatan terpenting dari manusia. Semuanya itu harus dipikirkan melalui akal terlebih dahulu. Kita ingin melakukan sesuatu, pasti kita berpikir, oh ini apakah bermanfaat bagi kita ataukah tidak. Nah, itu mengapa dikatakan akal sebagai kekuatan terpenting dari manusia. Lalu kekuatan yang kedua yaitu ada nafsu. Nah, nafsu yaitu kekuatan penggerak kehidupan. Nafsu adalah kekuatan paling konkret dalam diri kita. Mengapa disebut dengan paling konkret? Karena nafsu ini yang bisa
mengendalikan juga semuanya selain daripada akal. Kita misalnya sudah berakal sehat, ingin melakukan sesuatu yang baik, tapi kalau kita mempunyai keinginan, mempunyai nafsu yang sangat tinggi daripada akal kita lebih mengedepankan nafsu, lebih mengedepankan keinginan, maka yang terjadi adalah sesuai nafsu kita. Makanya itu disebut kekuatan paling konkret dalam diri. Lalu yang ketiga yaitu ada spirit, yaitu kekuatan penggerak kehidupan. Nah, kita akan melakukan sesuatu atas dasar spirit ataupun semangat dalam diri, atas dasar kemauan misalnya, penggeraknya lah pokoknya. Misalnya kita sudah memikirkan sesuatu, sudah berhasrat sesuatu, ingin melakukan sesuatu, tetapi kita tidak mempunyai rasa ingin bergerak, rasa ingin melakukan tersebut, ataupun tidak ada spiritnya, maka semuanya tidak akan terjadi. Jadi atas dasar tiga itu yaitu kekuatan yang paling kuat dalam jiwa manusia. Lalu setelah itu kita masuk ke pembahasan kepada aktivitas kejiwaan manusia. Aktivitas kejiwaan manusia adalah aktivitas kejiwaan manusia ini ada terbagi tiga terlebih dahulu. Lanjut. Aktivitas kejiwaan manusia. Lalu ada gejala jiwa kognisi. Ada gejala jiwa konasi dan juga ada gejala jiwa emosi. Nah, kita memahami aktivitas kejiwaan manusia itu tuh dari ketiga unsur ini. Yang pertama ada gejala jiwa kognisi. Gejala jiwa kognisi yaitu berarti pengenalan. Biasanya pengenalan ini nih meliputi dari perilaku mental, pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, dan juga keyakinan kita. Jadi gejala jiwa kognisi ataupun pengenalan ini berasal dari kognisi atau knowledge, know berarti tahu ataupun pengetahuan. Jadi biasanya kejiwaan manusia itu mengalami di awal tuh rasa ingin tahu kita, makanya meliputi perilaku mental, pemahaman, pertimbangan, terus pengolahan informasi. Jadi kita rasa ingin tahu, misalnya kepo, mengolah kita informasi, ini dari sini. Pertimbangan, kita akan melakukan sesuatu yang baru nih, misalnya kita melakukan pertimbangan apakah ini akan bermanfaat bagi kita ataukah tidak. Misalnya kita lalu harus ada memahami terlebih dahulu, pemecahan masalah, terus kesengajaan dan juga keyakinan. Jadi tergantung gejala jiwa kognisi ini kenapa di awal, karena itu tahap-tahap pengenalan terhadap kejiwaan manusia, terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita. Lalu masuk ke pembahasan yang kedua yaitu ada gejala jiwa konasi, yaitu kemauan. Setelah kita tahu, misalnya udah tahu, ini manfaatnya seperti ini, masalahnya ini seperti ini, ini solusinya seperti ini, maka kita ada niat kemauan untuk melakukan semuanya tersebut. Nah, biasanya juga jiwa konasi ini fungsi jiwa untuk mencapai sesuatu. Nah, fungsi jiwa untuk mencapai sesuatu hampir dengan rasa spirit, atau juga biasa disebut dengan kekuatan dari dalam. Nah, kekuatan dari dalam, dan tampaknya kalau dari luar itu adalah gerak-gerik kita. Nah, jadi kemauan ini biasanya bersifat dari dalam, sedangkan kalau dari luarnya itu bersifat gerak-gerik kita, pergerakan kita untuk melakukan sesuatu tersebut. Ataupun biasanya jiwa konasi ini bertautan dengan dorongan, keinginan, hasrat, kecenderungan, hawa nafsu, dan juga kemauan. Nah, itu mengapa diletakkan di nomor 2 setelah pengenalan. Jadi ada hawa nafsu, ada kemauan kita nih, ada kecenderungan, ada dorongan, ada keinginan dan hasrat. Maka itulah setelah kita tahu, misalnya tahu, ini bakalan enak nih, ini bakalan memberi manfaat untuk kita, ini bakal menghasilkan uang misalnya dalam kehidupan, maka kita pasti ada kemauan, berhasrat bagaimana agar cara mengerjakan sesuatu tersebut sesuai keinginan kita. Lalu yang terakhir ada gejala jiwa emosi. Nah, gejala jiwa emosi ini adalah suatu pernyataan jiwa dan rasa. Nah, jadi yang namanya emosi
ataupun perasaan, ada pernyataan jiwa dan rasa. Rasa yang sedang kita rasakan, jiwa yang sedang kita rasakan itu adalah bisa dinamakan dengan emosi ataupun perasaan. Perasaan gejala jiwa yang dimiliki semua orang itu biasanya tidaklah sama. Nah, dan yang terakhir, perasaan ini memiliki dua jenis, yaitu ada perasaan jasmaniah dan juga rohaniah. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami dan kalian bisa mengembangkan ataupun mencari informasi lebih lanjut mengenai tentang aktivitas kejiwaan manusia, ataupun dari yang pertama tadi sifat kejiwaan manusia dan juga hakikat kejiwaan manusia. Sekian dari saya, salah hilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.